Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan walafiat ya teman-teman di sana. Selamat datang kembali di Reminder Lily, tempat dimana kita bisa sama-sama merenung, sama-sama mengurai rasa dan mencari makna dari setiap peristiwa yang Allah izinkan hadir dalam hidup kita. Hari ini aku ingin ajak kamu ngobrol tentang satu hal yang mungkin sangat familiar dalam hidup kita gitu ya. Satu rasa yang diam-diam menyakitkan tapi juga penuh pelajaran. Ya, hari ini kita akan bicara tentang kecewa. Teman-teman, kecewa itu datang bukan tanpa sebab. Kecewa lahir dari harapan yang tak sampai. Kita berharap pada sesuatu, pada seseorang, lalu kenyataannya jauh dari yang diekspektasikan. Akhirnya kita terluka, gitu ya. Mungkin kita pernah berharap seseorang memperlakukan kita dengan baik, tapi malah diabaikan. Atau kita sudah berusaha keras, tapi hasilnya gak sesuai harapan. Kita berharap doa kita dikabulkan dengan cara A misalnya, tapi ternyata Allah beri jawaban dengan cara Z misalnya. Ya itulah kecewa gitu ya. Tapi tahukah teman-teman, kecewa itu bukan kesalahan. Kecewa itu tanda bahwa hati kita itu masih hidup. Karena hanya hati yang hidup yang bisa merasakan. Tapi kecewa juga bisa jadi bahaya kalau kita tidak tahu cara untuk mengelolanya. Sumber utama dari kecewa seringkali adalah karena kita terlalu berharap kepada makhluk. Padahal mereka pun punya keterbatasan, mereka bisa ingkar, mereka bisa lalai, mereka bisa berubah gitu ya. Yang gak akan pernah bisa berubah hanyalah Allah. Pernah gak sih kamu bertanya-tanya gitu kayak, kenapa sih Allah izinkan aku merasakan kecewa gitu. Aku kan udah berdoa, aku kan udah berusaha. Jawabannya sederhana. Karena Allah ingin kita itu belajar. Allah ingin kita kembali kepadanya. Allah ingin kita tahu bahwa tempat bergantung terbaik hanya kepadanya saja. Bayangkan kalau misalnya semua keinginan kita dikabulkan sesuai rencana kita. Kita tidak akan pernah belajar yang namanya sabar. Kita nggak akan pernah tahu bahwa ternyata Allah sedang melindungi kita dari hal yang tidak kita lihat gitu, yang tidak kita tahu, karena ternyata itu jadi keburukan buat kita. Rasa kecewa itu bisa jadi jalan pulang. Saat hati kita remuk, kita pun bersimpuh. Saat semua tak sesuai harapan, kita pun memohon dengan lebih tulus. Dan disitulah Allah temui kita di titik terendah. Agar kita benar-benar bersandar hanya kepada Dia. Teman-teman, lalu gimana cara menyembuhkan luka karena kecewa? Pertama, akui bahwa kamu memang sedang terluka. Jangan merasa pura-pura kuat. Karena Allah juga tidak menyuruh kita untuk memendam. Allah menyuruh kita untuk mengadu kepadanya. Curhatlah kepada Allah. Seperti Nabi Yakub yang berkata di surat Yusuf ayat 86, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Jadi, curhatlah sama Allah, cerita sama Allah, akui kalau memang kamu sedang terluka, kamu kecewa, kamu sakit hati, patah hati gitu ya. Akui dan terima bahwa memang kamu sedang terluka gitu. Jangan toxic positivity, dimana kamu pura-pura kuat, kamu merasa ini baik-baik aja, aku gak kenapa-kenapa gitu ya.
Karena akui saja gitu kalau memang kita sedang terluka. Yang kedua, lepaskan harapan yang berlebihan kepada makhluk, kepada manusia. Kamu boleh tetap berharap kepada manusia, tapi jangan bergantung sepenuhnya gitu. Gantungkanlah harapan kita itu hanya pada Allah yang maha memiliki segala kemungkinan gitu. Hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin, itu nggak ada yang nggak mungkin. Buat Allah itu nggak ada gitu. Semua yang menurut kita sebagai manusia itu hal yang tidak mungkin, impossible gitu ya, tapi bagi Allah itu mudah saja. Seperti kisahnya Maryam, Ibunda Maryam yang melahirkan Nabi Isa. Itu adalah hal yang tidak mungkin seorang wanita tanpa seorang laki-laki kemudian hamil gitu ya. Itu hal yang tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin saja. Seperti ketika kejadian Nabi Ibrahim yang dibakar di dalam api, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Itu hal yang tidak mungkin gitu, karena segala sesuatu yang dibakar oleh api akan hangus. Tapi Nabi Ibrahim tidak meninggal, bahkan masih hidup. Karena apa? Karena Allah telah menyuruh api untuk menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim, menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Nah, itu udah hal yang tidak mungkin tapi mungkin buat Allah gitu. Begitu pula membolak-balikan hati manusia gitu. Hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan untuk mengkontrol orang, mempengaruhi orang, membuat orang melakukan hal yang mau kita inginkan dia lakukan gitu ya. Hal yang sulit. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Membuat orang yang benci sama kita jadi suka sama kita. Membuat orang yang tadinya benci, seperti Umar, yang dulunya benci terhadap Nabi, ingin membunuh Nabi bahkan. Tapi Allah maha membolak-balikan hati, sehingga malah beliau menjadi orang yang menjadi tameng buat Nabi. Jadi orang yang membela Nabi. Menjadi orang yang sayang dan cinta kepada Nabi. Itu adalah hal-hal yang ajaib, keajaiban yang hanya Allah yang bisa lakukan. Sekali Allah bilang jadilah, maka jadilah gitu. Jadi curhatlah, ceritalah, bergantunglah hanya kepada Allah. Berharaplah hanya kepada Allah. Hal-hal yang tidak mungkin bisa saja terjadi dan sangat mudah bagi Allah. Lalu yang ketiga, maafkan. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, bukan karena perbuatan orang lain yang buruk terhadap kita itu memang pantas dibenarkan. Kemudian bukan karena itu adalah hal yang memang untuk kebaikan orang lain, tapi itu sebenarnya sejatinya adalah untuk kita sendiri. Karena kamu itu pantas untuk tenang. Kamu, hatimu pantas untuk bahagia, untuk tenang, untuk damai gitu ya. Jadi memaafkan sejatinya untuk diri kita sendiri. Biarkan Allah yang membalas perbuatan-perbuatan orang lain terhadap kita. Biarkan alam semesta menyusun ulang kebaikan-kebaikan untuk kita. Memaafkan adalah hal yang tidak mudah, hal yang berat, hal yang sulit, tapi bukan berarti itu tidak mungkin dilakukan. Setiap manusia punya hati, jiwa yang nalurinya adalah kebaikan. Memaafkan adalah kebaikan. Terus maafkan. Ulangi ke diri sendiri, saya sudah memaafkan dia, saya sudah memaafkan si fulan, saya sudah memaafkan si fulana gitu ya. Setiap hari diulang-ulang agar beban yang ada di hati ini terangkat. Sambil kita berdoa sama Allah untuk diangkat beban hati ini, luka hati ini, agar disembuhkan, dilapangkan dada kita, agar kita bisa menerima takdir,
nerima keadaan ini, ridho terhadap keadaan kita gitu. Dan sisanya biarkan Allah yang mengatur semuanya. Dan yang terakhir, percayalah bahwa kecewa hari ini itu akan diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari Allah. Percayalah, musibah yang kita hadapi ini akan diganti dengan kebahagiaan, kesenangan yang jauh lebih baik dari ini. Kita mungkin kehilangan sesuatu, tapi Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Kita mungkin kecewa, kita patah hati, kita terluka, tapi Allah akan berikan kita, menghibur kita, memberikan hiburan, kesenangan yang akan mereda itu gitu. Percayalah bahwa setelah ini akan ada berita baik, setelah ini akan ada kabar baik, dan berprasangka baiklah gitu kepada Allah, bahwa semata-mata ini tuh bukan karena Allah jahat sama kita, semata-mata bukan karena kita ini orang yang memang pantas. Kita memang orang yang berdosa, kita memang hamba yang berdosa. Sejatinya kita nggak pantas lah gitu ya untuk hidup enak-enakan gitu ya, atau misalnya ya kita justru harus lebih banyak bertobat dan lain-lain. Tapi yakinlah bahwa Allah itu maha penyayang, Allah maha pengasih sama kita. Rasa kecewa ini bisa jadi bentuk rasa sayangnya Allah untuk melindungi kita dari hal yang lebih buruk dari ini. Bisa jadi rasa kecewa ini adalah bentuk protectionnya Allah kepada kita dari musibah yang lebih besar lagi gitu, yang kita kan nggak tahu ke depannya, tapi Allah tahu ke depannya akan seperti apa. Jadi kembali lagi keyakinan, percayalah gitu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Walaupun tidak diganti dengan cepat atau tidak diganti sekarang, tapi yakinlah itu pasti akan diganti gitu. Yang penting kita yakin, berprasangka baik, dan bersabar gitu ya. Karena sejatinya hal-hal yang terjadi pada setiap orang mukmin, kalau dia diberi kesenangan dia bersyukur, dia diberi musibah dia bersabar, dua-duanya baik gitu. Dua-duanya baik buat kita. Jadi teman-teman, kecewa itu memang menyakitkan gitu ya. Tapi bukan berarti itu akhir dari segalanya. Kadang dari kekecewaan kita justru menemukan siapa diri kita sebenarnya. Dan yang terpenting, kita menemukan kembali hubungan kita dengan Allah. Kalau hari ini kamu sedang kecewa, aku pengen bilang kamu gak sendiri. Kamu didengar, kamu dilihat, dan Allah tahu persis apa yang kamu butuhkan. Jadi tenang, suatu saat nanti kamu akan lihat ke belakang, dan kamu bisa bilang, alhamdulillah aku pernah kecewa. Karena dari situlah aku belajar jadi lebih kuat, lebih ikhlas, lebih dekat dengan Allah. Suatu saat nanti, setelah kamu melewati semua ini, kamu akan bilang, alhamdulillah dulu seperti ini, alhamdulillah dulu kayak gini gitu ya. Mungkin kalau nggak kayak gini, aku sekarang nggak seperti ini gitu. Jadi hikmahnya nanti akan ada di depan sana, yang suatu saat kamu akan flashback dan berterima kasih bahwa itu terjadi sama kamu gitu. Baik teman-teman, demikian sharing singkat dari aku. Kamu gak sendirian, dan percayalah bahwa semua ini lambat laun akan berlalu. Waktu akan menyembuhkan, dan kesabaranmu, keikhlasanmu akan terbayarkan. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga episode ini bisa menjadi pelukan hangat untuk hati kamu yang lagi sedang lelah gitu ya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya dari channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, teman-teman.